Hai Sweetie Kids, hari ini Lose akan membawamu ke 2000 tahun yang lalu. Lose ingin menceritakan kisah tentang Paulus yang sedang berada di Athena, di Yunani. Orang-orang di Athena percaya pada banyak hal, pada dewa atau berhala yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka tidak percaya pada Yesus, satu-satunya juru selamat yang hidup. Kepada dewa yang tidak dikenal, Berkatilah tanaman kami, O Dewa, dan berilah kami hujan, agar kami mendapat panen yang melimpah. Mama, ayo lihat ke sana. Aku ingin tahu ada apa sih di sana. Sepertinya ada seorang pembicara besar seperti biasa, tapi yuk kita dengar apa yang dia katakan. kenapa kamu memberikan persembahan kepada berhala yang hanya terbuat dari batu? Bagaimana mereka dapat membantumu? Izinkan saya memberitahu kalian tentang Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Mama, apakah itu benar-benar terjadi? Ibu juga belum pernah mendengar sebelumnya, tapi ibu juga ingin tahu lebih banyak tentang orang yang bernama Yesus itu. Wah, kita harus membawa pembicara ini ke Areopagus supaya dia bisa menjelaskan siapa dirinya. Mereka membawa Paulus ke Areopagus, tempat di mana orang-orang Athena senang berdebat dan membicarakan hal-hal yang baru. Hai orang asing, kamu membawa beberapa hal yang aneh bagi kami. Coba jelaskan siapa sebetulnya kamu. Orang-orang Athena, saya melihat bahwa kalian menyembah bermacam-macam dewa, tapi aku menemukan sebuah altar yang menuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda siapa Allah yang sebenarnya. Tuhan yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dia memberikan kehidupan dan nafas pada segala sesuatu. Dia telah menciptakan kita semua dan tahu persis apa yang akan terjadi pada kita dan di mana kita tinggal. Dia ingin kita mencarinya karena Ia tidak jauh dari setiap kita. Tuhan tidak seperti emas atau perak atau batu atau suatu karya seni buatan manusia. Dia memerintahkan semua orang untuk bertobat. Dia akan menghakimi dunia melalui Yesus yang telah dipilihnya. Kita tahu ini benar karena Dia memang benar-benar dibangkitkan dari kematian. Siapa yang pernah mendengar hal seperti itu? Sekarang kami tahu kamu gila. Tidak, menurutku dia tidak gila. Malahan, saya ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu. Ya, aku juga. Aku selalu bertanya-tanya, apakah benar ada Allah yang tidak dikenal? Dan aku merasa orang ini mengatakan yang sebenarnya. Benar, dewa mana yang pernah melakukan sesuatu untuk kita? Ia pun berkata kita harus bertobat. Dan aku merasa itu ditujukan untukku. Hasilnya, beberapa orang di Athena meninggalkan penyembahan berhala dan menjadi pengikut Yesus. Sampai saat ini masih banyak berhala-berhala dalam hidup kita, sekalipun kita tidak memberi makan berhala tersebut. Karena berhala bisa berupa apa saja yang kita cintai lebih besar daripada kita mencintai Tuhan. Paulus ingin orang-orang bertobat,
meninggalkan berhala yang ada di dalam dirinya dan menjadi pengikut Yesus. Paulus mampu berbicara dengan berani kepada orang-orang pintar di Athena karena ia mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Sehingga Paulus dapat menceritakan kepada orang lain siapa Tuhan yang orang-orang Athena tidak mengenalnya. Paulus berani memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah percaya dan mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal dan percaya kepada Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengasihi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang masih belum percaya kepada Kristus. Tentu tidak mudah, tapi Tuhan pasti akan menolong kita dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan mari kita juga mendukung orang-orang yang sedang mengabarkan Injil, agar mereka juga diberikan keberanian dan kemampuan oleh Tuhan. Itu yang sedang Lose lakukan. Bagaimana dengan kalian? Hai kids, berikut tutorial pembuatan aktivitas PMPI minggu ini. Ambil kertas hati warna biru dan hati warna kuning. Tuliskan doamu di balik kertas hati warna biru untuk orang-orang yang sedang diinjili. Dan di balik kertas hati warna kuning untuk orang-orang yang sedang menginjili. Lipat kertas pada tulisan 10 Maret 2024, Dare to Love Your Neighbor Nasional. Lalu tempelkan bagian atas hati yang berwarna biru pada tulisan tersebut. Lipat kertas pada tulisan 10 Maret 2024, Dare to Love Your Neighbor Lokasi. Lalu tempelkan juga bagian atas hati yang berwarna kuning pada tulisan tersebut. Selanjutnya, tempelkan pengikat pada template seperti ini. Kasih Tuhan memampukan saya untuk mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yeay, aktivitas PMPI-nya sudah mulai lengkap. Jadi, jangan lupa untuk hadir minggu depan agar koleksi aktivitas PMPI-mu benar-benar lengkap. Dare to love your neighbor.